Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar merenungkan tentang doa Bapa Kami. Ini akan saya share berseri karena tidak mungkin dalam waktu singkat kita selesaikan seluruh pembahasan dan renungan tentang doa Bapa Kami. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas doa Bapa Kami itu dari Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Saya akan fokus pada ini ya. Kayak ada pada ayat 9 Matius 6. Saya bacakan ya. Karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu ke-1. Ayat 10-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bapak Ibu teman-teman sekalian, doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, haruslah kita berdoa seperti tadi. Bapa kami yang di surga. Maksudnya Tuhan yang ada di surga. Bapa kita yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Disucikan nama Tuhan yang sebenarnya memang suci dan kudus. Supaya hati kita mengetahui bahwa Bapa kita kudus, kita harus hidup kudus. Hidup sama seperti Tuhan. Hidup sama seperti Bapa kita sendiri yang ada di surga yang adalah kudus. Ini artinya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi perbuatan kita juga harus kudus. Ada Tuhan mengatakan, aku kudus, barang siapa menyembah aku harus kudus. Ya. Ayat 10-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi maksudnya kita dalam berdoa kita mengundang Bapa kita untuk datang kepada kita. Ya. Datanglah kerajaanmu. Kenapa? Karena Tuhan adalah raja atas segala raja. Tidak mungkin kita undang dia sebagai anak atau sebagai apa. Datanglah kerajaanmu, semuanya datang. Penuhi hadirat kita. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, kalau kehendak kita itu dipenuhi dengan logika, rasio, pertimbangan-pertimbangan, kedagingan, keinginan daging, nafsu daging, keserakahan, dan sebagainya. Tapi dalam doa Bapa kami diajarkan, jadilah kehendak raja, kehendak kerajaan surga, kehendak raja alam semesta. Ya. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Ya. Seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi maksudnya kita mengundang Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
bukan kehendak kita. Di bumi, kehendak Tuhan jadi di bumi. Seperti apa? Seperti di surga. Maksudnya, apa kehendak Tuhan di surga? Kehendak Tuhan di surga menyelamatkan seluruh umat manusia, mengajarkan tentang kasih, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan pengampunan, memberikan berkat, memberikan penyertaan, memberikan pertolongan. Itu kehendak Tuhan. Bukan Tuhan datang untuk mengadu domba atau memecah belah, tapi untuk merubah hidup manusia yang berdosa menjadi tidak berdosa, yang tidak bisa selamat menjadi bisa ke surga. Karena itu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga ada nggak orang sakit? Nggak ada. Ada nggak orang sedih? Nggak ada. Ada nggak orang berantem? Nggak ada. Ada damai sejahtera. Di kitab Wahyu dikatakan semua kita kalau udah di surga menyembah Tuhan, memuji Tuhan sepanjang waktu, setiap waktu. Karena Tuhan patut disembah dan Tuhan patut dipuji. Ya. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kehendak Tuhan datang ke bumi dan terjadi di bumi seperti kerajaan di surga, maka dalam bumi akan terjadi damai sejahtera, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghibur, saling menguatkan, saling menolong, saling menyembuhkan. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Nanti kita sambung ayat 11, 12 dan seterusnya sampai habis doa Bapa kami. Jangan lupa klik subscribe, share. Semoga makin hari Bapak Ibu teman-teman sekalian makin mengerti, walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama akan menjadi bukit. Kita terus belajar firman Tuhan dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.